Kata Lim yang itu asesmen otentik sudah bisa dipahami ya? Ya, Jadi untuk yang otentik itu dilakukan permainan ya, bukan teknik-tekniknya ya. iya. Jadi otentik itu Hmm. langsung ke bentuk Oh, permainan. Jadi hmm, kita menilai teknik, hmm, tapi situasinya anak lagi hmm. permainan gitu, Kak. Permainan iya. Jadi langsung Hmm. permainan sesungguhnya. Jadi di tes akhir itu kemarin perasaan ada kayak gitu ya. Iya, ada pasti. Iya. Oh, nilainya kok di di hidden sih nilainya nggak ini Iya, itu sistem otomatis. sana langsung, Kak. Oh gitu Bukan ya. kebijakan Pasil ya untuk tes akhir itu. Waktunya 1 menit. Saya 59 sih. Takut kemarin juga baru berapa menit gitu. Baru beberapa soal saya ini kan jawab. Udah habis waktunya. Saya nggak ngeliat itunya waktunya gitu. Oh, jadi Durasi. terlalu santai ya jawabnya ya? Iya, iya. Saya mau nyari-nyari dulu itunya pemahamannya gitu. Iya, emang ya ada waktunya. Ya, oke deh Kak, sambil nunggu yang lain, nanti mungkin sambil diskusi saja, yang lain gabungnya, kita mulai untuk agenda tatap maya yang ke-14 ini ya. Ke-14, Iya. berarti sisa tinggal 5 lagi Kak. 5 Hmm. tatap maya lagi, ya. Mudah-mudahan tetap sehat sampai selesai, sampai lulus. Ya, Hmm. baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Kak, kita sama-sama terlebih dahulu memanjatkan puji dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai detik ini, sampai saat ini kita masih dalam kondisi yang sehat dengan mendapatkan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat usia, ya, dan tidak kurang suatu apapun. Salawat dan salam kita sama-sama sanjungkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan kepada tabiin tabiatnya. Mudah-mudahan sampai kepada kita juga selaku umatnya. Hmm. Jadi untuk agenda kita di Tetap Maya yang ke-14 ini Kak, nanti langsung saja saya akan tayangkan apa saja yang akan menjadi pembahasan kita di Tatap Maya yang ke-14 ini. Komiknya nggak bisa. Kak Fahrul nggak usah pakai headset coba. Bisa nggak? Atau oh bukan di laptop sih ya? Di PC ya? Berarti masalahnya di headsetnya itu Kak Fahrul ya? Ya, Kak Fahrul mengikuti saja. Boleh menggunakan chat ya, kolom chat ya untuk komunikasinya. Oh, Pak. Baik, izin
share screen saja langsung, saya akan tampilkan. Baik. Ya, sudah kelihatan ya, Kak, ya? Iya. Di sini untuk agenda kita yaitu aksi nyata ya atau persiapan aksi nyata. Di sini aksi nyata praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Ini program pengembangan kompetensi guru pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. 2JP kita pertemuan kita saat ini. Kemudian untuk mulai kita sudah mulai tadi di jam 13.25. Nanti akan selesai 90 menit ke depan ya, jam 3 kurang ya. Salam dan bahagia. Assalamualaikum. Udah. Ya. Nah, kita awali dengan tenangkan hati dan pikiran, arahkan semua perhatian untuk fokus belajar. Munculkan rasa syukur, ingin tahu, dan kebajikan. Jadi, Kak Talim ya, di sini sedikit berbagi untuk kegiatan kita memang yang namanya kita niat untuk bisa bermanfaat ya untuk siswa kita, untuk orang lain, tentunya kita banyak disibukkan dengan hal-hal yang mungkin berkesinambungan. Nah, selesai satu tugas, maka akan menghadapi tugas selanjutnya. Bahkan bisa saja belum selesai satu tugas, itu ada tugas yang lain. Tapi itu semua yang mesti kita hadapi, mesti kita nikmati prosesnya, enjoy ya, tidak usah stres. Maka di sini kita memulai dengan suatu kalimat, tenangkan hati dan pikiran, arahkan semua perhatian untuk berfokus belajar, munculkan rasa syukur, ingin tahu, dan kebajikan. Nah, mungkin segala kesibukan atau segala hal-hal yang belum selesai, yang membutuhkan pemikiran, kita tunda dulu, kita fokus untuk membahas ya kajian kita di PKG PJOK Tatap Maya ke-14 ini. Iya. Untuk memulai agenda tatap maya kita yang ke-14 ini, kita mulai saja dengan berdoa, membaca basmalah sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Karena kita semua yang di sini beragama Muslim. Nah, saya juga mengingatkan kesepakatan bersama, yaitu menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan cuci chat, raise hand untuk bertanya, dan gangguan teknis adalah hal yang wajar. Nah, di sini, halo Bapak Ibu, Kakak semuanya, tujuan dari sesi kita kali ini adalah satu, merefleksikan koneksi antar materi. Kemudian yang kedua, memahami penugasan aksi nyata. Ini ya Kak ya. Jadi merefleksikan koneksi antar materi dan memahami penugasan aksi nyata. Nah, di sini agenda-agendanya ya, yaitu kita ada agenda refleksi koneksi antar materi 30 menit, kemudian penjelasan tugas aksi nyata, pengantar tugas, teknis, refleksi, keterampilan, mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik, penilaian, lini masa, atau 20 menit. Nah, kemudian di sini ada dialog, diskusi, dan tanya jawab 7 menit. Ya. Dan penutup yaitu 3 menit. Ya, untuk agenda yang ke-1, yaitu refleksi koneksi antar materi, ini di paket modul 1 dan paket modul 2 ya. Nah, di sini
ditanyakan sejauh apa pemahaman saya terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Jadi supaya sama ya untuk situasi pertanyaan koneksi antar materi yang ke satu, di sini sejauh apa pemahaman saya terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Nah, kemudian apakah pemahaman saya terhadap keterampilan mengajar PJOK yang efektif sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nah, maka untuk Kak Talim disiapkan menjawab langsung dan Kak Fahrul Fauzi silakan nanti menulisnya di kolom chat ya. Nanti yang Kak Fahrul Fauzi saya bacakan, yang Kak Talim silakan sampaikan. Ya, yang pertama silakan Kak Talim untuk menyampaikan sejauh apa pemahaman Kak Talim terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Silakan Kak. Cek cek Kak, Pak Paru ada nggak? Ada Kak Fahrul. Ya, soalnya ini pindah pindah komputer nih. Ada. Ya udah. Ya, silakan Kak Talim. Oh, langsung ya. Ya, langsung. Izin menjawab. Uh, Pemahaman saya mengenai keterampilan mengajar PJOK yang efektif adalah guru harus uh, mengetahui atau mengefisiensikan waktu dengan materi yang uh, kita akan sampaikan, sesi-sesinya. Misalkan uh, sesi awal, kegiatan inti, dan kegiatan akhir. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Ya, jadi pendapat Kak Talim ini lebih ke waktu ya Kak ya, untuk efektif, Ya. pemahaman efektifnya bagaimana disesuaikan dengan waktu. Dengan waktu yang disediakan itu bisa disampaikan mungkin proses pembelajarannya dan tercapai tujuan pembelajarannya. Nah, kemudian di sini Kak Talim ya masih nyambung, apakah pemahaman Kak Talim terhadap keterampilan mengajar PJOK yang efektif sudah mendukung paradigma terhadap PJOK yang berbasis pada peserta didik? Iya, jadi setiap materi sebelum saya menerangkan apa yang disampaikan, maka saya membuat pertanyaan pemantik dan peserta didik itu dapat menjawab sepengetahuan mereka. Jadi saya pun memberikan materi pembelajaran kepada dia apa yang dia lakukan. Misalkan saya membuat kelompok A, B, dan C. Maka kelompok A misalkan lakukan gerakan apa yang saya berikan, yang B, dan seterusnya. Artinya setiap materi yang saya sampaikan itu ditanyakan kepada siswa dan diberikan tugas melalui LKPD di masing-masing kelompok itu. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Ya, baik Kak Karin, terima kasih. Dan di sini sudah bergabung Kak Sam ya, selamat bergabung. Ada juga di sini ya, Kak Fauzi Fauzi sudah bisa digunakan ya untuk mic-nya. Sudah Kak, sudah. Ya. Ya, kalau Kak Fauzi bagaimana pendapatnya tentang pemahaman keterampilan mengajar PJOK yang efektif? Kalau menurut saya, izin menjawab,
mengajar PJOK yang efektif itu pertama kita sebagai pendidik harus setidaknya harus memahami materi apa yang kita akan berikan kepada peserta didik. Kedua, kita harus tahu tujuan pembelajaran apa yang akan diberikan kepada peserta didik. Dan yang ketiga, kita harus menyiapkan gaya belajar seperti apa yang akan diberikan kepada peserta didik agar peserta didik lebih mengerti apa yang akan kita sampaikan. Entah itu ditambah dengan permainannya, entah itu dengan perkenalan alatnya. Lalu setelah itu baru kita masuk ke materi yang sebenarnya. Kalau menurut saya itu lebih efektif. Terus juga kita pertama sekali ketika mengajar PJOK itu harus memberikan kesepakatan kelas dulu terhadap anak-anak. Agar ketika anak-anak melanggar, anak sudah tahu apa yang harus dilakukan ketika dia melanggar. Mungkin itu aja dari saya, nanti mungkin ditambahkan oleh Pak Sam ya. Ya. Baik, Kak Fauzi. Terima kasih. Ya, sama-sama. Nah, oke. Jadi lebih ke pemahaman gurunya, kemudian pengkondisian siswanya, dan juga persiapan media ya, Kak Fauzi ya, untuk betul, Kak. mendukung mengajar PJOK yang efektif. Ya. Nah, kemudian di sini sejauh apa pemahaman saya terkait strategi mengajar? Mungkin saya belum jauh ya kalau strategi mengajar itu. Karena tapi di PKG PJOK ini saya jadi berpikir ya bahwasanya ketika mengajar PJOK tuh ya bukan gitu-gitu aja gitu. Ternyata di dalamnya banyak banget strategi atau gaya belajar untuk menarik minat anak terhadap pelajaran PJOK. Karena sebelumnya saya mengajar hanya ya udah ketika materi bola besar ya itu aja gitu yang dikasihnya setiap tahun pasti itu gitu kan. Yang kan berolahraga lebih banyak di motornya atau di lapangannya. Nah sekarang ketika sudah mengikuti PJOK, apalagi Pak Abe kemarin bilang itu bahwasannya PJOK itu bukan hanya motornya aja tapi harus ada kognitif dan afektifnya itu kan. Jadi saya sedikit merubah gaya belajar saya gitu dengan cara anak dikasih kognitifnya gitu. Saya kasih tugas kelompok atau dengan cara LKPD yang tadi Pak Talim bilang itu kan. Jadi di situ kan ada cara tidak langsung anak walaupun mencari di Google tapi kan tidak langsung anak jadi membaca, jadi belajar gitu. Jadi oh ternyata pengertian sepak bola tuh ini. Oh ternyata ukuran lapangan sepak bola tuh ini. Karena pengalaman pribadi saya mengajar hanya kebanyakan memberikan psikomotor dengan cara teknik dasarnya itu. Sebenarnya nggak ada yang salah, tapi lebih bagusnya kalau dikasih pengetahuannya juga. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Ya, baik ya. Untuk pendapat Kak Fauzi sangat bagus. Jadi yang diharapkan memang di PKG PJOK ini bagaimana anak itu secara kompleks ya atau lengkap memahami apa yang disampaikan. Ya, baik itu kognitif atau pengetahuan, baik itu kemampuan, keterampilannya, ataupun sikapnya. Ya, bagaimana dia sikap secara individu ataupun sikap pada orang lain ya. Jadi untuk ketiga hal itu bisa disajikan langsung dalam strategi mengajar bagaimana kita mengarahkan peserta didik untuk mencapai ketiga hal tersebut. Nah, maka yang kita inginkan bukan hanya anak itu bisa melakukan keterampilannya, tapi secara logikanya dia bisa itu karena paham. Dia melakukan itu karena paham, bukan karena ikut-ikutan. Bisa saja kalau memang dia ikut-ikutan melakukan temannya melakukan keterampilan, ketika tidak ada yang bisa dicontoh, ya itu dia akan bingung. Misalkan dia tidak bisa melakukannya secara mandiri, baik itu nggak ada temannya ataupun yang di luar jam pelajaran PJOK yang berbentuknya aktivitas secara mandiri, pasti dia akan bingung. Nah, diharapkannya ketika kognitifnya juga dia memahami, pengetahuannya dia memahami, mungkin dia akan lebih lengkap
Setelah paham, dia melakukannya pun lebih mantap. Ya, kemudian ada daya juangnya, ada ya bagaimana sikapnya ditampilkan dalam melakukan, itu sudah mencerminkan ketiga aspek yang diharapkan dalam ya bagaimana kita memberikan strategi atau menyajikan ajar PJOK untuk mencapai ketiga-tiganya. Baik, selanjutnya sini sejauh apa pemahaman terkait model pendidikan gerak? Mungkin silakan bisa dibuka-buka dulu modulnya. Nah, ya, selanjutnya mohon izin Kak Sem, silakan untuk menyampaikan pendapatnya. Sejauh apa pemahaman terkait model pendidikan gerak? Ya, sejauh apa pemahaman saya terkait model pendidikan gerak? Apakah pemahaman saya terhadap model pendidikan gerak sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Ya, setelah mengikuti kegiatan diseminasi ini, ya banyak hal yang disampaikan mengenai model pendidikan gerak. Kita jadi tahu kemarin itu yang ada keterhubungan, ruang dan waktu itu sangat membantu kita dalam menjalankan gerak-gerak yang kita ajarkan kepada siswanya. Jadi sangat membantu pada mengikuti diseminasi ini. Banyak hal yang bisa kita modifikasi dari model gerak itu kita terapkan kepada siswa. Mungkin gitu, Kak. Jadi untuk apa di sini ada pengaruhnya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik bagaimana Kak? Untuk pengaruh peserta didiknya? Pengaruhnya ke peserta didik banyak ya. Maksudnya peserta didik juga lebih memahami fungsi-fungsi gerak dan keterampilan gerak yang mereka miliki juga bervariasi karena kita sebagai gurunya sudah mempelajari materi tentang pendidikan gerak. Jadi kita terapkan kepada siswa, alhamdulillah siswa sedikit mengerti dan banyak tahu tentang modifikasi gerak dari gurunya yang diberikan pada siswanya. Gitu, Kak. Ya, untuk model pendidikan gerak di sini saya akan sedikit tampilkan lagi ya Kak ya mengenai modulnya supaya kita sedikit bisa mereview ya tentang pemahaman model pendidikan gerak yang disampaikan Kak Sem sudah cukup bagus, tapi tidak ada salahnya kita mendalami sedikit lagi sebagai review bagaimana model pendidikan gerak itu supaya kita lebih mendalaminya. Ya. Jadi kita fokus untuk di model pendidikan gerak ya. Di sini ada di modul TKG PCOK yang menyajikan tentang pendidikan gerak. Apakah sudah tampil, Pak? Belum. Belum ada Kak, belum ada. Belum ada.
Ada ya? Mulai muncul Kak. Nah, baik Kak. Di sini ya, yang akan kita sedikit review yaitu tadi tentang di model ya. Modul 2.3 ya. Kalau tadi kan bagaimana mengajar PJOK yang efektif sudah kita bahas sebagai koneksi. Ya, kemudian bagaimana strategi mengajar itu sangat penting untuk mengkondisikan siswa. Jadi tidak semua materi ya bisa kita paksakan menggunakan strategi mengajar yang sama ya, yang tadi Kak Fauzi sampaikan. Bisa saja materinya apa, kita sesuaikan dengan materi tersebut supaya lebih kondusif, ya lebih mengena dan lebih bermakna untuk kita mengajar PJOK. Dan KAB juga pernah menyampaikan di sesi penguatan, mengajar itu adalah seni ya. Meskipun kita ada teorinya, meskipun ya, mungkin kita sebagai guru tidak menyiapkan apa-apa, tapi tentu saja bisa mengajar PJOK. Nah, itu yang menurut KAB sudah tentu akan bisa dengan ilmu seni mengajar kita. Tapi yang sedikit saya mungkin lebih lengkapi lagi, saya sampaikan bahwa dengan tidak menggunakan persiapan saja, mungkin kita bisa saja menyajikan suatu pengajaran PJOK yang baik dengan tujuan mengajar itu seni. Tapi apalagi kalau kita punya amunisi, kalau kita punya ya ilmu bagaimana strategi ya mengajar yang sesuai bisa digunakan di situasi pembelajaran tertentu. Oke. Kemudian di sini yang tadi kita bahas dengan Kak Sam yaitu bagaimana model pendidikan gerak ya berpengaruh pada pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Ini ya untuk model pendidikan gerak ya, kita mesti ya samakan pemahaman kita bagaimana ada pengertian, ada landasan filosofi, ada kerangka pendidikan gerak, ada kelebihan model pendidikan gerak. Nah ini untuk konsep geraknya ada konsep tubuh, konsep ruang, konsep usaha, dan konsep keterhubungan. Mungkin yang dibahas lebih awal di sini ya, ya, yaitu tentang yang 4 ini. Ada pengertiannya, ada filosofinya, ada kerangkanya, dan juga kelebihannya. Nah, jelas kita lihat saja bagaimana ya. Nah, ini di sini dalam mind map-nya di model pendidikan gerak itu ada kelebihan dan kekurangan model pendidikan gerak, landasan filosofinya. Ini konsep geraknya, ini penerapannya, komponen geraknya. Sekilas ya kita masuk kepada yang kita sebut pengertiannya dulu ya. Maka movement education ini pendidikan gerak ya, sebuah model pembelajaran dalam pendidikan jasmani ya. Physical education PJOK dalam konteks pendidikan di Indonesia yang menekankan pada pengajaran komponen dan konsep gerak. Nah, yang dimaksud dengan komponen itu yaitu gerak manusia yang paling dasar dan banyak dilakukan dalam kehidupan sehari-hari seperti jalan, lari, lompat, menolak, melempar, menangkap, memungkuk, membengkok, dan sebagainya. Berarti pendidikan gerak itu yang mempelajari, yang mengkaji tentang gerak manusia. Ya, tuh. Ini untuk pengertiannya. Movement education dalam hal PJOK, physical education. Itu pengertiannya. Nah, ini konsep geraknya. Kemudian ada filosofinya, ya, supaya kita sama sepemahaman. Jadi selesai kegiatan PKG ini, ya, tidak ada lagi miskonsepsi di antara kita pengajar PJOK sehingga menyampaikan kepada anak itu sudah sangat mantap ya.
Nah, di sini landasan filosofinya ya yang disampaikan oleh para ahli ya. Oke. Ini untuk kalau kamu para ahli menyebut bahwa model pendidikan gerak lebih bersifat eksploratif. Maka di sini perspektif sejarahnya ya akan movement education rasanya ini kelebihan pendidikan gerak bukan hanya memberikan rangka dasar untuk PJOK, tetapi menjadi titik masuk pada seluruh proses pendirian umum. Integrasi dalam berbagai pelajaran lain seperti bahasa ilmu. Landasan filosofi ini lebih kepada pendapat-pendapat para ahli yang menyampaikan bahwa pentingnya untuk mengajar gerak kepada anak ya, sehingga ya di usia-usia tertentu ada tahapan-tahapannya yang menyambung dengan ya mungkin ini model ya, sehingga ya gerak itu memang sudah didesain bahwa tidak mungkin ya anak yang tidak sesuai dengan usianya diberikan gerakan apa. Maka di sini disebutlah kerangka model pendidikan gerak ya. Yang ketiganya ada membangun fondasi untuk fase TK sampai kelas 5. Kemudian mengeksplorasi kemungkinan kelas 6 sampai dengan 8. Nah, kemudian kelas 9 sampai kelas 12 ini udah mengembangkan keahlian. Nah, maka fase-fase ini itu semuanya sangat ya dibutuhkan koneksi ya, koneksi dari awal bagaimana model pendidikan gerak itu yaitu tentang ya movement education, bagaimana gerak manusia ya seperti ya jalan, lari, lompat, menolak dan semua aktivitas yang manusia lakukan. Kemudian di sini ada filosofinya dan juga ya ada rangkanya yang ini akan nyambung baik itu dengan ya kita memberi perlakuan kepada anak sesuai dengan rangka ini, bagaimana di fase TK sampai kelas 5 ini mungkin kalau dunia tetangga kita ya kepelatihan ya itu menyebutnya bukan fundamental ya tapi lebih ke fundamental. Meskipun di sini membangun fondasi, tapi bagaimana anak ini melakukannya dengan bahagia, dengan senang. Ya ini ya katalim ya biasanya ya yang di fase SD ya. Nah, bagaimana itu anak-anak fun dalam membangun fondasi. Kemudian di fase SMP yang Kak Sam, saya ya di sini ya fase SMP juga ada kelas 9 ya, mengeksplorasi kemungkinan. Jadi banyak mencoba mungkin apa ya yang mereka ingin coba. Nah, kemudian di fase kelas 9 sampai kelas 12 ini udah mengembangkan keahlian, sudah menemukan ya suatu hal yang disukainya, kemudian sudah menjadi ahli dalam bidangnya. Nah, di sini juga ada yang disampaikan yang keempatnya dalam model itu ada kelebihan dan juga kekurangannya. Nah, sini ada yang disebut dengan bagaimana keuntungan untuk peserta didik, kemudian di sini ada keuntungan untuk guru ya. Nah, di sini dalam model pendidikan gerak yaitu salah satu contoh keuntungan untuk peserta didiknya yaitu menumbuhkan citra diri yang positif dan meningkatkan kepercayaan diri. Karena gerakannya sudah bagus, ya badannya tidak kaku, maka dia akan ya mungkin penampilan tubuhnya juga secara pertumbuhan dan perkembangan
sudah bagus sehingga menumbuhkan citra diri yang positif ya. Berbeda mungkin dengan anak yang tidak dilatih, yang tidak dikasih movement education, ada hal-hal yang tidak dilatih sehingga anak itu kaku ataupun tidak balance ya. Ya, jadi yang mengakibatkan kurang percaya diri ya, tidak mempunyai citra diri. Kemudian melatih berpikir kritis dan memecahkan masalah. Dan di sini memperkaya perbendaharaan gerak dan memahami konsep gerak, menumbuhkan menumbuhkan dan meningkatkan kreativitas, melatih tanggung jawab pribadi dan tanggung jawab sosial, menumbuhkan keceriaan di dalam kelas yang mempengaruhi tumbuhnya sikap dan karakter positif, melatih keterampilan dan interaksi sosial. Nah, ini keuntungan-keuntungan yang akan didapat oleh peserta didik ketika mempelajari tentang ya, pendidikan gerak. Ya. Kemudian keuntungan untuk gurunya memahami isi kepala peserta didik, menyesuaikan pembelajaran berdasarkan respon peserta didik, memungkinkan banyak kesempatan untuk berinteraksi dengan peserta didik. Menyambung, kemudian di kajian selanjutnya, ini tadi tentang model pendidikan geraknya. Nah, kemudian di sini ada juga, jadi di sini ada masih ya, yang konsep geraknya, yang tadi kita bahas ya, di KSM menyampaikan di model pendidikan gerak ini, selain ada pengertian, ada filosofi, ada kerangka, ada juga manfaat, ya. Kemudian ada juga yang disebut konsep gerak, yaitu ada konsep tubuh, kemudian konsep ruang, ya, kemudian konsep usaha, dan juga konsep keterhubungan. Ini masih masuk di pembahasan model pendidikan gerak ini. Nah, kemudian sejauh apa pemahaman saya terkait model pendidikan kebugaran? Ya, silakan balik lagi ke Kak Talim ya. Kak Talim, silakan apa yang sudah dipahami tentang model pendidikan kebugaran, Kak Talim? Baik, izin menyampaikan pemahaman saya. Kebugaran dari segi pengertian itu, kebugaran adalah kemampuan tubuh untuk melakukan suatu kegiatan atau aktivitas hidup sehari tanpa mengalami kelelahan. Seseorang itu dikatakan bugar apabila dia mampu melakukan aktivitas sehari-hari itu dengan standar, artinya tidak merasa kelelahan. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Ya, di sini nanti akan nyambung ya, Kak Talim ya, pemahamannya, kemudian bagaimana pemahaman tersebut bisa mendukung terhadap pengajaran PJOK. Ya. Nah, maka ini ada pembahasan yang kita akan review sedikit model pendidikan kebugaran. Ini yang pernah kita bahas juga di sesi tatap muka. Nah, iya. Nah, ini ya. Untuk model pendidikan kebugaran yang kita pernah lakukan di sesi tatap muka, ya. Di sini apa saja yang sudah dikaji sama-sama, yaitu bagaimana kita memposisikan ya pembelajaran kita dalam hal kebugaran ya waktu itu, kemudian ya ini ya. Nah, ini pegangan model-model pendidikan kebugaran ya. Oke ya. Di sini model pendidikan kebugaran adalah salah satu model pendidikan jasmani dan kesehatan yang dapat digunakan dalam kegiatan belajar mengajar. Tujuan utama dari model ini untuk mempromosikan kesehatan dan kebugaran fisik peserta didik melalui pengembangan pengetahuan, keterampilan fisik, serta sikap perilaku yang sehat. Nah,
Model pendidikan kebugaran berusaha menciptakan lingkungan pembelajaran yang mendukung dan memberdayakan peserta didik untuk meraih kesehatan fisik dan psikologis secara optimal. Model pendidikan kebugaran didasarkan pada pemahaman bahwa pembelajaran PJOK bukan hanya tentang mengajarkan keterampilan fisik semata, tetapi juga tentang pentingnya menjaga gaya hidup sehat dan menerapkan prinsip-prinsip kebugaran dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ya. Di sini ya pengetahuan dasar kebugaran terkait kesehatan aktivitas fisik. Kemudian peserta didik harus menguasai biomekanik dan dari teknik dasar. Kemudian pengetahuan tentang manfaat aktivitas fisik. Pemahaman tentang sifat kebugaran pribadi. Kemudian pengetahuan bahwa aktivitas fisik bisa menyenangkan. Pengetahuan umum, mengetahui kebenaran tentang kebugaran, pengendalian berat badan, suplemen, nutrisi, IMT di sini ya. Nah, maka di sini yang disebut dengan model pendidikan kebugaran itu mungkin lebih lengkapnya bukan hanya tentang aktivitas fisik saja, tapi bagaimana menanamkan bahwa pentingnya untuk melakukan pola hidup yang sehat, ya, sehingga ya bisa dijaga ya kondisi tubuhnya ya sepanjang menjalankan aktivitas sehari-hari itu dalam kondisi sehat. Jadi yang tadi Kak Tarim sebutkan, tidak mengalami kelelahan setelah melakukan aktivitas sehari-hari ya. Jadi ketika anak-anak itu berangkat pagi, di sekolahnya aktivitas, entah itu PJOK ataupun mapel yang lain, ada juga praktek ya. Praktikum maksudnya praktek lain, ya mapel lain, kemudian aktivitas-aktivitas lain, organisasi, sehingga dia pulang sore hari, pulang sekolah, itu kondisi badannya tidak langsung pingsan ya. Tapi ketika dia pulang, apa yang dilakukan? Ya, dia masih mempunyai ya kebugaran atau mempunyai stamina untuk melakukan kegiatan yang lain. Bisa itu bermain bola kah dengan temannya di lingkungan rumah. Karena memang kondisinya ya masih bugar seperti itu. Jadi bukan hanya tentang bagaimana kita menanamkan aktivitas fisik, tapi juga menyampaikan pentingnya menjaga kondisi kebugaran, yaitu dengan menanamkan melakukan pola hidup sehat. Nah, selanjutnya di sini ada komponen kebugaran jasmani, ada komponen-komponennya tentu sudah sangat diketahui. Komponen-komponen untuk kebugaran jasmani yaitu ada komponen ya kardiorespiratory, yaitu tentang bagaimana kebugaran kardio. Kemudian ada flexibility, kelenturan. Ada body composition, ya, komposisi tubuh, dan juga kebugaran otot, ya. Di sini ada kekuatan, daya tahan otot, ya, muscular strength dan muscular endurance, ya. Nah, ini semua yang dibahas di model pendidikan kebugaran. Ini bagaimana detak jantung, ya, atau yang pernah kita cek bagaimana intensitasnya juga. Ya, itu salah satu contoh interval training, ya. Nah, latihan sirkuit training ini model-model pendidikan kebugaran dan dilatih sesuai dengan tujuannya. Mau melatih apakah? Mau melatih flexibility kah? Mau melatih kecepatan kah? Atau mau melatih kekuatan kah? Silakan ya. Kakak-kakak bisa menyajikan suatu model pendidikan kebugaran kepada siswa. Dan yang paling penting tanamkan kepada siswa bahwa itu semua bisa dilakukan untuk menjaga pola hidup sehat. Nah, ini sedikit review tentang model pendidikan kebugaran yang sudah kita pelajari sebelumnya, dan ada juga di sini BMI atau Body Mass Index,
atau kita istilahkan dalam bahasa Indonesia yaitu indeks massa tubuh, bagaimana berat badan dalam satuannya kilo, kemudian dibagi dengan tinggi badan ya pangkat 2, yaitu nanti akan menunjukkan bahwa kondisinya yaitu kurus, normal, gejala obesitas atau obesitas. Nah, itu bisa diketahui setelah memasukkan ke dalam rumus BMI ini atau IMT, indeks massa tubuh. Nah, itu kan untuk menjaga pola hidup sehat. Dibahas di model pendidikan kebugaran. Itu sedikit ya supaya terkonek ya. Pemahamannya nyambung salah satu dengan yang lainnya. Ya, pembahasan satu dengan pembahasan yang lainnya. Baik, itu semua yang disajikan di ya, model pendidikan kebugaran. Ya, mungkin lanjut ke kajian selanjutnya. Nah, kemudian sejauh apa pemahaman saya terkait Sport Education Model, SEM. Ya. Untuk Sport Education Model ini, bolehkah ya di sini Kak Supriyadi apa bisa ya merespon? Kak Supriyadi, halo? Kak Supriyadi tidak bisa ya. Ya, mungkin Kak Muhammad Rijal, silakan. Bisakah menyampaikan pendapatnya, Kak? Sejauh apa pemahaman tentang Sport Education Model? Ya, atau ada yang lain yang bisa menyampaikan pendapatnya, pemahamannya tentang Sport Education Model? Silakan. Supaya menjadi kajian kita sama-sama. Ya, silakan Kak Sem. Ya, sejauh apa pemahaman saya terkait Sport Education Model? Saya juga baru mendengar kemarin ini di tatap muka itu tentang SEM ini. Pertama pada saat penjelasan saya menyamakan, oh mungkin ini seperti kelas meeting gitu. Ternyata dari penjelasan Kak Rizky ternyata beda dengan kelas meeting. Bedanya kalau di SEM ini harus dipersiapkan dari jauh-jauh hari terhadap siswanya. Jadi mereka punya persiapan segala macam. Kalau kelas meeting istilahnya dadakan. Jadi setelah kita praktekkan kemarin, ternyata apa itu SEM, ya seperti yang dijelaskan Kak Rizky juga, semata-mata SEM ini berhasil mengena terhadap siswa itu jika semua siswa yang terkandung di dalamnya itu berperan aktif. Tidak ada yang santai-santai, semua berperan aktif dari pemain, supporter, wasit, segala macamnya. Berperan aktif sesuai dengan tupoksi masing-masing, itu bisa dikatakan bahwa SEM itu mengena atau nanti di sekolah itu siswa itu apa namanya ngena ke siswa gitu. Mungkin gitu, Kak. Ya. Baik, Kak Sem ya sudah menyampaikan pendapatnya dan sedikit merefleksi apa yang sudah lakukan ya pembahasan sama-sama di tatap muka ya sangat lengkap ya Kak ya. Nah, lebih kita memvisualisasikan bahwa SEM ini Sport Education Model yaitu suatu kegiatan yang tadi Kak Sam sampaikan ya bahwa bedanya dengan kelas meeting, mungkin kelas meeting kesannya seperti ya katakanlah ya sebagai hiburan dadakan selesai ujian dilaksanakan ya ada tim yang siap, ada yang enggak, bahkan mungkin terkesan ya seadanya. Yang penting jalan gitu ya. Nah, karena itu sifatnya mungkin bukan oleh ahlinya juga, hanya
biasa dikondisikan oleh pengurus OSIS, yang kadang pengurus OSIS itu dia konsultasi ke gurunya, ya, dan gurunya hanya dilibatkan untuk teknis, ya, teknis di lapangannya saja, ya, maksudnya teknis permainannya saja, ya. Sedangkan di SEM ini lebih ke dunia atau global dalam hal olahraganya. Mungkin kita pernah lihat, ya, secara gampangnya Kak. Di sini kita lihat, ya, salah satu contoh film Garuda di Dadaku, ya. Yang menjadi temannya si Bayu itu kan di kursi roda ya Kak ya. Nah, tapi dia juga suka olahraga, bahkan menjadi ya teman baik yang selalu mendukung. Nah, bahkan dia jago analisis, ya, bagaimana dia punya data pemain-pemain. Nah, itu yang dimaksud. Kemudian saya pernah ketemu dengan salah satu, katakanlah itu tim suatu klub Rans Basketball, ya. Di dalam tim itu ternyata tadinya itu orang-orang tersebut yang menjadi tim, baik itu tim desain medsosnya, baik itu tim fotografernya, atau tim konsumsi atletnya, atau segala hal yang mengurus klub itu berawal dari dia yang tadinya memang hobi dalam basket. Kemudian dia beranggapan tidak mesti menjadi atlet profesional untuk melanjutkan kesukaan saya terhadap hobi, tapi dengan mendukung, ya, jadi apa saja yang ada hubungannya masih mendukung dengan olahraga, seperti itu. Nah, maka di sini, di SEM ini bedanya dengan class meeting, jadi lebih memberdayakan kepada masyarakat itu, ya, dalam kenyataannya, jangan cuek, tidak mau tahu, tidak mau memajukan, ya, apalagi mampu memajukan olahraga apapun misalkan ya cabangnya. Ya, karena ini bisa dianggap, bisa dipilih, cabang yang akan dipilihnya itu disesuaikan dengan mungkin kondisi, minat, lingkungan tersebut. Nah, maka SEM ini mengajarkan, ya, dalam SEM Indonesia ini, jadi memberdayakan anak seolah-olah itu menjadi, ya, suatu mungkin katakanlah, ya, masyarakat, suatu keadaan di masyarakat yang sesungguhnya bagaimana itu mengemas suatu event olahraga, ya. Event olahraga, ya. Maka sebagai panitianya itu jauh-jauh hari mempublikasikan akan adanya suatu event. Sehingga si tim itu melakukan persiapan yang matang. Ya, kalau di sekolah katakanlah minimal ada persiapan sesingkat-singkatnya 1 bulan. Atau standarnya 3 bulan, atau bisa dikatakan ada persiapan 6 bulan. Meskipun ini hanya sebatas, ya, di sekolah, ya, gitu ya. Nah, tapi dalam dunia nyata akan lebih kompleks lagi. Mungkin ketika membuat event yang sesungguhnya, yang tadinya dimulai dari SEM, itu katakanlah membuat event O2SN kabupaten, atau membuat event O2SN, ya, level gugus, membuat event level kabupaten, membuat event level provinsi. Itu semuanya berawal dari pemahaman sport education model ini, yang semuanya mempunyai andil. Jadi tidak ada kekecewaan bahwa yang dianggap hebat itu hanya sebagai atlet atau pelatihnya saja. Karena satu kesuksesan olahraga yang ada itu didukung oleh semua lini, ya. Baik itu, ya, bidang-bidang apa, ya. Maka dalam event ini yang nanti kita akan coba sajikan di sekolah sebagai sport education model itu lebih untuk mencintai olahraga, ya, apapun posisi kita mempunyai andil, mempunyai kemampuan untuk mendukung sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Nah, maka nanti dikondisikannya kan yang kuat silakan menjadi atlet, yang cerdik silakan menjadi pelatih, ya, yang mau manajemen silakan jadi panitia, ya. Kemudian
Apalagi ada yang mendukung, yang hanya sebagai apa menyemangati, itu menjadi supporter, supportnya. Ada yang hanya sebagai pengkomen, wah kalau harusnya di depan gawang harusnya gol nih. Nah itu sebagai komentator saja nggak apa-apa. Nah semuanya itu ada fungsinya, ya ada pengaruhnya. Nah maka kita menyajikan itu tujuannya untuk ketika nanti si anak itu terjun di masyarakat langsung, dia tidak menjadi anak yang atau orang yang acuh atau cuek, ya tidak punya empati terhadap kemajuan olahraga. Tapi apapun posisinya, apapun ya mungkin bentuk dukungannya, itu ada dukungan terhadap kemajuan olahraga. Itu yang diharapkan dalam sport education model. Jadi didesain dengan suatu kegiatan SEM yang dilaksanakan di sekolah untuk semuanya mencintai olahraga. Seperti itu Pak ya. Maka selanjutnya, nah ini yang paling masih hangat ya dibahas, sejauh apa pemahaman saya terkait asesmen otentik. Ya, mungkin di sini silakan Kak Fahru Fauji kembali menjelaskan tentang pemahamannya terkait asesmen otentik. Silakan Kak Fahru. Oke, terima kasih. Ini yang dibahas kemarin ya Kak ya? Ya, Kebetulan saya kan nggak masuk kemarin, ketiduran. Jadi ketinggalan materi ini asesmen otentik. Tapi kalau menurut saya sih asesmen itu kan penilaian ya. Otentik itu mungkin lebih ke kita harus bagaimana cara menilai anak itu dari kemampuannya dengan secara adil. Contoh misalkan ketika yang masih saya ingat ketika tatap muka kemarin itu, ketika ada anak yang inklusif, nggak mungkin kan asesmen penilaiannya disamakan dengan anak yang normal. Berarti kita sebagai guru harus menyiapkan asesmen untuk siswa kita kalau ada yang inklusif juga. Mungkin itu saja sih menurut saya. Jadi kita harus bersikap adil aja sih tepatnya kuncinya itu. Terima kasih. ya. Baik, saya kembalikan kepada ya, yang lainnya. Bagaimana, ada yang mau menambahkan tentang yang disampaikan Kak Fahru Fauji? Silakan. Apa ada yang mau melengkapi, menambahkan, atau memberikan penguatan? Silakan Kak Rijal. Ya, kamu Rijal boleh? Halo Kak Rijal, sepertinya tidur ini. Ya, saya mau tanggapan. Kata Salim no. Kalau yang saya baca kemarin, Siapa? Terusin aja Kak Rizal tuh. Ya, silakan Kak Rijal dulu menyampaikan pendapatnya. kalau yang saya baca dari asesmen otentik itu ya itu penilaian terlalu jatuh berfokus pada keterampilan. Misalkan penilaian otentik ini bisa dilakukan dalam bentuk permainan gitu, dalam bentuk permainan. Jadi kita bisa menilai siswa secara bersama-sama gitu, baik itu dari gurunya yang menilai atau siswanya yang menilai atau mereka sendiri yang menilai gitu. Jadi penilaiannya tidak individu lagi gitu, tidak individu seperti model yang lama yang biasa saya pakai. Penilaiannya keterampilan individu gitu, tapi keterampilan kelompok. Penilaian dan nilainya dalam bentuk permainan. Ya, gitu. Itu sih. Ya, oke. Baik, Kak Rijal ya sudah memberikan penguatan. Jadi, Fahru Fauji itu memang suatu hal yang mesti kita ya
samakan ya Kak ya persepsinya, supaya setelah kita selesai PKG PJOK ini memang sama-sama gitu ya Kak ya, sama-sama memiliki pemahaman yang sama dan bisa menyampaikan dengan yakin ya, dan menyajikannya dengan mantap kepada anak. Jadi Kak, yang Kak Rija sampaikan itu ya sudah sesuai. Jadi ketika Kak Farul Fauzi mau menilai, katakanlah dalam tampilan sepak bola yaitu menilai kemampuan dribbling. Jadi mungkin saya juga pernah mengalami Kak, bagaimana mengetes kemampuan dribbling siswa itu dites satu-satu. Misalkan Ahmad, ya dipanggil, kemudian dia tes dribble. Kemudian yang kedua, Udin, dites satu kemampuan dribble, zigzag. Kemudian ya sampai 40 anak kita panggil satu-satu untuk dites kemampuan dribbling, Kak. Nah, kebayang kan jam PJOK yang disediakan ya, dengan tes saja itu akan habis waktunya. Belum pemanasan ya, belum ya cooling down ya atau refleksi, menilai pengetahuan dan juga menilai sikap. Ya, mungkin menilai sikap bisa sih dengan bentuk dia usaha saat melakukan tes. Nah, tapi di sini yang dibahas dengan asesmen otentik, kita menilai kemampuan dribbling siswa itu dalam bentuk siswanya disuruh main, Kak Fahrul Fauzi. Jadi siswanya, "Ayo kita main bola." Nah, begitu, Kak, di asesmen otentik ini. Jadi lebih ke menilai dalam situasi siswanya main sepak bola langsung, tidak dites satu-satu. Nah, ini ada 3 aspek penilaiannya atau 3 jenis. Ada asesmen yang menilainya itu dirinya sendiri. Jadi siswa yang sudah main, dia kemudian kayak bertafakur gitu. Dia mengintrospeksi diri, menilai dirinya, dan Kak Fahrul Fauzi punya rubriknya ya, tentang bagaimana kemampuan dribble itu dilakukan. Contohnya, dribble itu ya misalkan si bolanya dikuasai oleh kaki, ya kemudian dribblenya tidak gampang direbut. Nah, itu suatu hal. Apakah dribble kamu seperti itu? Sejauh mana kemampuan dribble kamu? Nah, itu ada rubriknya, silakan dibuat. Nah, kemudian ada juga penilaian yang dilakukan oleh teman. Ya, jadi temannya mengamati ya, temannya yang sedang main bola. Kemudian dia sambil pegang rubriknya. Misalkan dia mengamati siapa, dia diberi tugas mengamati temannya. Oh, dia melakukan dribblenya bagaimana. Jadi temannya di samping itu ketika temannya yang di dalam lapangan main bola, temannya yang di samping itu menilai. Ada seperti itu. Dan ada juga penilaian atau asesmen yang dilakukan oleh guru. Gurunya yang menilai, mengamati siswanya yang sedang melakukan aktivitas permainan, tapi yang dinilainya fokus ke kemampuan dribblingnya saja. Nah, itu Kak Fahrul Fauzi ya. Jadi kalau dalam dunia olahraga yang sesungguhnya, itu kita bisa contohkan dengan statistik ya, statistik permainan. Nah, bagaimana ya di statistik itu memang dimunculkan semuanya, tapi dalam asesmen otentik ini apa yang akan kita fokuskan untuk dinilai, apakah itu dribblenya atau shootingnya atau passingnya, itu bisa dipilih salah satu atau mau dinilai semuanya juga silakan. Nah, itu ya. Bagaimana Kak Farul Fauzi? Apakah sudah ada pencerahan? Oke Kak, saya mau tanya nih ya. Kalau tadi kan kita berbicaranya olahraga sepak bola ya, mungkin itu Ya, yang bisa dimainkan secara berbarengan. ya, Tapi bagaimana ketika olahraganya itu sedang materi senam lantai? Kan nggak mungkin kan dibentuk permainan suruh guling-guling semuanya gitu kan. Otomatis kan kita cara menilainya guru tuh pasti satu-satu kan ya. Nah itu sebenarnya masih bisa nggak kita mengambil nilai seperti itu? Karena kan tadi mengefisienkan waktu itu ya pasti kan kita sebut satu orang satu kan untuk melakukan kayak senam lantai itu misalkan roll depan, otomatis kan satu orang satu kan. Nggak mungkin dua orang sekaligus atau tiga orang sekaligus. Dan saya juga ketika penilaian senam lantai itu kalau misalnya laki-laki duluan semuanya. Ketika sudah selesai, laki-laki keluar baru perempuan begitu. Itu gimana tuh Kak? ya. Bisa Nah, pencerahannya gitu. ini juga ya suatu hal yang bagus ditanyakan ya Kak, supaya bisa kita kaji sama-sama nih Kang Farul.
Ini sangat bagus untuk kita bahas karena mungkin ya kita juga sama-sama melakukan hal yang sama, menilai anak satu-satu dalam situasi senam lantai. Nah, coba saya akan tanyakan dulu kepada teman-teman di sini, apakah ada yang bisa menanggapi pertanyaan Kak Fahru Fauzi? Silakan, boleh? Kak Syam, silakan. Silakan Kak Sam. Ya, kalau menurut saya, memang tergantung. Kalau saya mengasumsikannya, kalau misalkan sarananya, misalkan matrasnya itu ada 2, bisa aja mungkin penilaiannya itu penilaian asesmen self atau asesmen mandiri gitu. Jadi si siswa itu melakukannya sendiri, ada dua orang. Jadi kita sebagai guru hanya mengarahkannya aja, biar siswa yang menilai sendiri. Mungkin coba gitu. Kayak gitu, Kak. Jadi dalam senam lantai ini berhubungan dengan katakanlah ya temannya melakukan, temannya menilai ya, Kak Syam ya, gitu ya? Self assessment, Kak. Jadi menilai diri sendiri. Oh, menilai diri sendiri ya, self assessment ya. Ya, baik untuk jadi gimana Kak Syam, coba diulangi untuk self assessment-nya. Ya, tadi kan kalau menurut Kak Fauji, bagaimana kalau misalkan di senam lantai itu pasti kan satu-satu gitu, Kak. Satu-satu melakukan kita nilai, satu-satu melakukan kita nilai. Nah, bagaimana kalau polanya itu memakai self assessment, jadi menilai diri sendiri. Jadi mereka melakukannya aja, guru hanya sebagai pengarah-pengarahnya aja gitu, mengawasi yang melakukan asesmen itu. Karena kan senam itu juga agak riskan ya untuk kalau dilepas gitu. Jadi setelah mereka melakukan, mereka mengisi instrumen sendiri yang sudah kita siapin. Bagaimana persiapannya, tahap persiapan, bagaimana pada saat melakukan, apakah menyentuh pundaknya, menyentuh matra atau gimana, terus pada saat ininya menggulingnya itu dengan posisi yang benar atau gimana gitu. Jadi makanya self assessment. Jadi kalau misalkan ada matrasnya ada 2 ya bisa berdua sekaligus gitu. Jadi mungkin mengurangi durasi gitu kan. Ada lagi? Tapi mohon izin Kak menanggapi ke Kak Samsudin yang tadi kata. Tapi kan saya mengajar anak SMA ya. Takutnya ketika penilaian kita pakai asesmen penilaian diri sendiri akan ada timbul kecurangan nggak sih gitu. Apalagi kan anak SMA ya gitu kan. Pasti kan dia pengen pegede-gede tuh kan nilainya sama teman-temannya gitu. Weh, gue bener ngelakuinnya kayak gini, lu mau salah gitu kan. Ada juga mungkin bisa kita pakai penilaian teman juga, bisa aja dia sekongkol juga tuh sama temennya kan. Weh, nanti lu gue benerin gitu. Jadi kalau menurut saya tuh kalau senam ya, walaupun si anak udah dikasih rubrik penilaiannya, sangat sulit kalau menurut saya kalau di SMA. Mungkin ada yang bisa menguatkan gitu. Terima kasih. Ya, bagaimana Kak Syam? Apakah mau menanggapi lagi? Ini seru nih pembahasannya. Ya kalau makanya di situ apa yang kita tanamkan kepada siswa, apa itu sportivitas gitu, apa itu tanggung jawab, apa itu kejujuran, kita terapkan di situ mungkin. Jadi kita pasti tahu bahwa kalau kita kan melihat juga bahwa misalkan yang melakukan ini kita tahu si Agus sih jelek nih, tapi kok di sini nilainya bagus, berarti kan si Ana ini berarti ini tidak jujur dalam penilaiannya. Mungkin di situ kita bisa mengoreksinya di situ sebagai guru. Kalau memang anak itu terlihat curang, memang biasa ada yang seperti itu. Makanya pada saat pemilihan itu kita yang pilih di misalkan penilaian antar teman si A dengan si B gitu. Kita tahu kalau ada yang biasanya bestian,
jangan dikasih biasanya. Mungkin gitu Kak. Ya, baik ya, cukup ya Kak Farul Fauzi, Kak Sem, makasih sudah menanggapi. Jadi Kak Farul Fauzi ini memang ya silakan Bentar, Kak Kak. Fauzi. Maaf dulu nih, saya potong lagi. Ya, Terus kan tadi kan asesmen itu kan tadi ada penilaian, saya masih ngeganjel gitu saya. Ada asesmen diri sendiri, ada asesmen antar teman, sama asesmen guru. Nah, apakah kita ketika mengambil penilaian itu kita harus pakai tiga-tiganya, apa kita pakai salah satunya aja, tergantung situasi. Gimana tuh Kak? Terima kasih Kak. ya. Jadi di sini Kak tidak ada istilahnya bagusnya sih tiga-tiganya dilakukan ya Kak, tiga-tiganya. Jadi untuk yang sudah pernah dibahas itu tiga-tiganya itu ada Kak. Ya. Contoh suatu modul ajar ya Kak ya, Kak Farul Fauzi, ada suatu modul ajar yang membahas tentang materi apa ya. Itu ketiga-tiganya itu ada disajikan. Jadi bagaimana dia menilai dirinya sendiri, bagaimana temannya menilai, bagaimana gurunya menilai itu ada. Ya. Biasanya tiga-tiganya ada. Tapi kalau misalkan ya hanya satu saja, ya, katakanlah penilaian diri sendiri saja yang ada ya Kak ya. Jika penilaian diri sendiri saja yang ada itu sepertinya kurang kurang kuat ya Kak ya. Kurang kuat dan saya sih sampai saat ini belum menemukan yang menyajikan hanya satu penilaian atau penilaiannya itu penilaian diri sendiri saja. Ya. Mungkin untuk hal itu bisa ya bisa saja dilakukan. Ya, tergantung situasi atau waktunya yang mungkin tidak cukup. Tapi yang pernah saya temukan itu salah satu modul pembelajarannya itu yang ada ketiga-tiganya, Kak Farul ya. Tapi itu bisa kita gali lebih dalam lagi ya Kak Farul Fauzi ya. Jadi Kak Farul bisa nanya lagi ke sumber lain, saya juga bisa nanya lagi. Untuk penilaian ini nih ada 3, penilaian diri sendiri, penilaian antar teman, penilaian guru ya. Apakah bisa salah satunya saja? Mungkin kalau penilaian oleh guru itu bisa bisa saja terjadi satu ya. Tapi kan kita lagi membahas asesmennya ada 3 ya. Nah, jadi nanti kita akan gali lebih dalam lagi, ya silakan kita sama-sama mencari sumber lagi mengenai yang ketiga itu bisa salah satunya atau tidak. Hanya jawaban saya sampai saat ini atau pendapat saya sampai saat ini, saya menyampaikan ulang di kajian kita sama-sama ini yang pernah saya temui yang ada ketiga-tiganya ya, Kak Farul ya. Gitu. Kemudian ya, silakan Kak Sam. Ya, sedikit menyambung masalah penilaian otentik. Kemarin saya mau nanyakan tapi karena waktunya nggak cukup. Ya. Saya terkendala pada saat penilaian otentik ini. Misalkan saya mau praktekkan nih Pak Eka. Ya. Contoh sepak bola gitu, permainan sepak bola. Dalam permainan yang real gitu mereka bermain. Terkadang saya pribadi ya nggak tahu kalau yang lain mungkin bisa gitu tidak menghafal siswa-siswanya ini Kak gitu. Misalnya nggak di kelas saya itu kelas gemuk kelas 9 itu 43-44 orang saya jujur nggak bisa hafal semua si A si B si C gitu ada hanya beberapa yang saya ingat. Nah pada saat penilaian ini kalau diterapin kan minimal harus tahu oh si A nih oh ya berarti harus kenal muridnya gitu Kak. Nah mungkin gimana pengalaman mungkin ada teman-teman di sini yang bisa menyiasati hal-hal seperti itu gitu gimana Kak? Makasih Kak. Ya. Silakan untuk ditanggapi. Kalau misalkan teknisnya itu sudah betul ya Kak Farul Kak Sam ya. Untuk menilai dalam situasi main bola langsung tergantung yang dinilainya apa nih Kak Sam waktu itu? Ya contoh misalkan dribblingnya gitu. Oh, dribblingnya ya. Dengan jumlah Ya. siswa yang banyak sampai tidak apa ya nama siswanya ya. Silakan. Oke, mungkin saya berbagi pendapat aja ya. Posisinya Kasim juga sama kayak saya, kelasnya kelas gemuk ya. Saya bisa sampai 42 orang paling banyak. Sama saya juga ngajar kan pasti kita banyak kelas kan ya ngajar ya. Nggak mungkin setiap kelas itu ingat gitu kan.
paling yang inget yang cakep, kalau nggak yang pinter gitu kan. Mungkin gini Pak, saya bisa dengan cara kalau misalkan ada rompi, bisa pakai rompi tapi dengan catatan si rompinya itu dikasih nomor punggung, misalkan kita modifikasi berarti ya, cuman agak sedikit repot, kita modifikasi nomor punggungnya mungkin dikasih dengan lakban nomor 1 segala macam, atau enggak mungkin bisa ditandain dengan pita, ditaruh di sini misalkan yang namanya A si Udin, misalkan pakai pitanya warna apa gitu, si Japri ntar pakai pitanya warna apa, bisa aja seperti itu. Tapi kan pasti pasem juga nggak semuanya nggak tahu namanya, pasti dari 40 itu pasti hafal lah kiranya 20 atau 10 orang. Nah berarti yang Pak Sam yang nggak tahu aja gitu maksudnya ditandain. Kalau menurut saya sih itu. Terima kasih Pak Sam. Ya, Kak Sam ya. Jadi untuk menilai situasi asesmen otentik dalam permainan sepak bola, contohnya menilai dribbling. Nah itu siswanya kan banyak. Nah, jadi dalam jangkauan yang bisa Kak Sam lihat itu katakanlah 40 berarti kan 20 tetap ya. Ya, situasinya kalau main semua kan nggak mungkin ya 20-20 di lapangan. Paling dibagi 2 sesi kan. Ya, untuk satu gamenya itu tengahnya ya 11-11 tetap misalkannya atau 10-10. Nah, jadi untuk pendapat Kak Faru Fauzi itu ada betulnya juga bagaimana membedakan siswa tim A tim B supaya ada pembeda, supaya kita yang mengamatinya itu tidak apa kesannya ya agak bingung nih. Baju olahraganya kan sama nih tim A tim B dalam suatu permainan. Nah, itu akan bingung. Apakah kalau tidak pakai rompi yang salah satunya dimasukkan, yang salah satunya tidak dimasukkan bajunya. Atau jika pakai rompi itu akan lebih kontras ya bedanya. Nah, sehingga akan lebih kelihatan kemampuan dribblingnya di salah satu tim yang ada tuh. Misalkan, tim A ada pemain yang bagus kelihatan dribblenya, berarti itu udah sangat mencolok. Nah, apalagi kalau ada nomor punggungnya atau nomor bajunya, Kak. Jadi di absen itu sebelum tanding itu sudah ditandai, misalkan ya Fahru Fauzi nomor punggung 7. Jadi udah ada nomor punggung 7 ketika KSM dari jauh melihatnya hanya nomor punggung saja, ketika menilai di worksheet ya atau di rubrik itu sudah kelihatan oh nomor punggung 7. Jadi langsung menuju ke Fahru Fauzi. Itu bagus juga. Nah, dan juga dibantu dengan temannya ya, temannya juga akan ya sama memegang worksheet. Jadi temannya yang sebagian belum main itu 20 siswa itu akan dikasih tugas untuk mengamati ya temannya yang sedang main gitu Kak, dikasih worksheet. Nah, jadi itu untuk situasi bagaimana menilai ya asesmen otentik yang kejadiannya memang sangat kompleks ya di lapangan. Melihat anak banyak sekaligus untuk dinilai. Ya. Maka guru itu dibantu oleh temannya dan guru juga mempunyai worksheet untuk penilaian SWAP itu ya, SWAP assessment ya, itu Kak. Tuh Kak Sem. Menyambung yang tadi untuk senam lantai, ini dicontohkan oleh Kepala Balai ya Kak. Jadi saya hanya menyampaikan ulang. Jadi ini bukan pendapat saya pribadi, karena saya bukan ilmuwan atau ahli. Ya, jadi yang disampaikan oleh Kepala Balai waktu itu, ketika kemampuan guling depan atau guling belakang itu bermanfaat ya dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana pembelajaran itu bisa bermanfaat dalam kehidupan. Contohnya, ketika main bola kemudian di sliding ya. Pemain itu di sliding. Nah, maka si pemain itu jatuh. Nah, si pemain yang jatuh itu bisa saja menggulingnya itu ya melakukan kayak guling depan. Nah, seperti itu. Jadi tidak jatuh sembarangan. Atau ya dalam suatu kejadian ya tidak sengaja atau dia situasinya itu jatuh ya. Jadi ada situasi dalam kehidupan ataupun dalam permainan yang lain yang situasinya jatuh itu mendekati situasi teknik di senam lantai. Nah, itu pemahaman senam lantai yang sungguhnya katanya. Jadi tidak mungkin ketika
main bola nih, jatuh di lapangan. Kemudian si pemain itu sebelum jatuh sudah punya ancang-ancang, bersedia, sikap awal, kemudian ya pegang matras, kemudian guling, kemudian sikap akhir. Ya, sempurna kan itu sangat tidak mungkin. Maka sebetulnya ya pengamalan senam lantai dalam kehidupan sehari-hari itu penting sekali ketika jatuh itu bisa jatuh dengan ya teknik sehingga tidak menimbulkan cedera yang ya parah ya seperti itu dicontohkannya. Maka tidak mesti ada apa ancang-ancang atau sikap awal atau pelaksanaan atau jadi dengan mengguling saja sekaligus itu ya yang penting teknik intinya ya diperhatikan. Misalkan yang paling fatal kan ketika dagunya tidak menempel ke dada. Nah, jadi ketika kita mengajar senam latih juga, pernahkah kita mengajarkan ya sebatas jalan, kemudian tiba-tiba guling. Nah, jadi ada responnya seperti itu. Jalan, ya, guling ya. Jadi anak-anak itu diberi situasi bukan teknik, tapi situasi ya kehidupan nyata yang ada situasi jatuhnya seperti itu katanya. Jadi tidak mesti baku menggunakan teknik. Nah, itu ya Kak ya. Sama yang dicontohkan Kak AB ketika Kak Evan mencontohkan bagaimana teknik passing bawah dilakukan dalam bola voli. Nah, maka Kak Evan kan menunjukkan teknik passing bawah bola voli. Ya, itu kakinya dibuka seluas bahu, tangannya, lengannya jangan sampai bengkok sikunya, kemudian perkenaan. Nah, itu kan tahapan-tahapannya di penilaian individu, ya. Tapi ketika asesmen otentik, main voli, kemudian kakinya ngangkat satu, tapi tangannya masih bisa passing. Nah, itu kan tetap kita menilainya suatu passing. Atau bolanya jauh di depan, kemudian dia meloncat ke depan sambil merosot, kemudian mengenakan bolanya dengan passing bawah. Nah, itu suatu hal yang diharapkan dalam penilaian asesmen otentik. Jadi untuk menilai ya suatu teknik apa katakanlah itu dalam senam lantai ya cover Fauji itu bisa dilakukan simulasi ya bisa dengan jogging ya tiba-tiba mengguling, bisa dengan jalan tiba-tiba guling belakang, bisa dengan tiba-tiba duduk. Jadi situasinya di situasi yang tidak normal, tapi situasi kehidupan sehari-hari itu seperti itu. Itu yang dicontohkan dalam penilaian asesmen otentik di senam lantai ya, Kapal Fauji. Nah, untuk menilainya, kalau misalkan penilaian tekniknya detail, ya itu Kak yang tadi ya. Memang kejujuran harus diinfokan di awal bagaimana sportivitas, nilai-nilai sportivitas, kemudian di breakdown ke bawahnya ada apa saja disiplin kejujuran. Nah, jadi anak itu akan ya tidak akan merasa puas kalau dia menilai dirinya bagus, kenyataannya tidak bagus. Itu untuk asesmen otentik memang suatu hal yang baru yang ayo kita pelan-pelan apa ya coba digali lebih dalam lagi dan diperbaiki semakin bagus tapi yang pasti Kak yang jadi semangat kita bagaimana si nilai kita itu tidak kaku. Kita menilai anak tidak kaku dengan situasi yang kaku, tapi lebih ke situasi yang spontan di lapangan, di kehidupan nyata. Kan anak-anak ya di kehidupan nyata juga ketika main sore-sore ya voli atau bola atau basket itu kan langsung main ya. Nah, kita bisa menilai gitu ya. Jadi levelnya memang lebih tinggi, levelnya lebih tinggi. Maka itu situasi penilaian saja. Tapi kalau situasi latihan boleh sesuai dengan tahapan. Senam lantai boleh dengan tahapan di situasi latihan. Tapi di situasi penilaian boleh dengan situasi mendekati ya kenyataan di lapangan. Begitu ya Kak ya, kita lanjut ya. Nah, maka terima kasih sekali untuk pembahasan kita di koneksi antar materi itu memang sangat penting. Kemudian di sini tujuan paradigma perubahan diri dan kelas dalam PJOK. Nah, itu keterampilan pedagogi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nah, ini Kak ya, di sini ada bagian kedua, yaitu saya akan menjelaskan tugas aksi nyata. Nah, ini pengantar tugas setelah mempelajari semua modul 1 dan modul 2, Ibu Bapak, Kakak-kakak diharapkan dapat mengimplementasikan eksplorasi pemahaman dalam bentuk aksi nyata, yaitu implementasi praktik
pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik di kelas yang diampu, yang akan dinilai oleh fasilitator melalui LMS. Nah, ini Bapak Ibu, kakak-kakak dapat melakukan dimulai dari perencanaan LPP ya atau modul ajar, kemudian pelaksanaan hingga refleksi. Jadi nanti yang diunggah itu ada 2. Kalau perencanaannya itu di-upload bentuk file PDF, pelaksanaannya itu link videonya sehingga refleksi setelah pembelajaran. Nah, setelah melakukan praktik pembelajaran, Bapak Ibu diharapkan dapat melakukan proses refleksi, salah satunya menggunakan refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nah, ini pengajar tugasnya keterampilan merencanakan melaksanakan dan mengevaluasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada peserta program PKG PJOK. 3 aspek: mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif, menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, merancang dan menerapkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Nanti Kak, untuk prakteknya itu asesmennya menggunakan asesmen otentik. Nah, meskipun ini tidak dilakukan, tapi dijelaskan di rencana pembelajarannya. Nah, jadi untuk videonya itu tidak usah video melakukan kalaupun melakukan penilaian mungkin sekilas saja. Ya. Di sini keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh fasilitator berdasarkan RPP atau modul ajar, kemudian yang sudah dibuat memuat asesmen otentik. Nah, jadi RPP atau modul ajarnya itu memuat rencana asesmen otentik. Nah, rekaman video pada saat pelaksanaan pembelajaran PJOK, praktik mengajar di kelas masing-masing. Kemudian ini rekaman videonya berisi kegiatan pembelajaran awal, kegiatan pembelajaran inti maksimal 30 menit tanpa edit. Kegiatan pembelajaran akhir, ya, refleksi pasca pembelajaran dan testimoni peserta didik. Ada testimoninya ya, Kak ya. Kemudian, nah ini dalam menilai aksi nyata. Nah, ini untuk saya ya, Kak ya. Nah, ini tugasnya mandiri, jadi silakan waktu itu kan Kakak menganalisis video ya. Waktu menganalisis video itu kita belum lengkap, katakanlah pengetahuannya yang tadi sudah dibahas di bagaimana memahami asesmen otentik ya. Nah, kita ketika sudah paham silakan asesmen otentiknya itu dicantumkan di LPP ataupun modul ajar. Kemudian bagaimana ya kalau ini bisa di skip ya. Misalkan ini ada pokoknya pemahaman modul 1, modul 2 ya yang sudah disampaikan, yang sudah diterima, silakan itu dituangkan dalam bentuk perencanaan ya dan juga pelaksanaan membuat video mengajar maksimal 30 menit. Begitu Kak untuk ya sini melihat kembali ya backward design. Ya, silakan dengan tanyakan Pak Supriyadi. Itu buatnya di kelas apa di lapangan? Di lapangan, Kak. Oh, di lapangan. Ya, di lapangan. Persis kayak kemarin, cuman kalau kemarin yang awal kan kita belum termasuk ilmu yang belum didapat, dan sekarang harus banyak perubahan setelah hasil PKK kemarin ya. Iya, betul sekali Kak. Cocok. Ya, jadi di sini juga ya. Jadi adanya backward design di LPP-nya atau di modul ajarnya. Adanya bagaimana pemanfaatan aset ya. Jadi aset based thinking-nya dipakai ya. Itu Kak. Ya. Bagaimana ya mengajar yang efektif, mungkin waktu tunggunya yang efektif yang dijelaskan oleh KB gitu. Bisa saja ada waktu tunggu, tapi waktu tunggu itu jangan diam ngomong aja. Ngapain sambil nunggu, itu bisa gitu. Atau waktu tunggu, tapi jangan lama-lama kalau nggak ngapa-ngapain, ada ya. Jadi itu semua ya kayak apa yang sudah didapat di modul 1. Nah, ini kan ya. Nah, jadi apa yang sudah didapat di modul 1, nah semua modul 1 dan modul 2 ya dituangkan dalam video pembelajaran, video mengajar selama 30 menit. Itu tugasnya ada 2. Ada
FPP atau modul aja dan juga rekaman videonya. Ada lagi yang ditanyakan, yang didiskusikan? Ya, itu ya bentuk aksi nyatanya. Jadi di sini untuk aksi nyatanya, ya, nah ini ya Kak ya. Nah, di aksi nyata, tugas aksi nyata. Ya, itu mungkin Kak yang bisa disajikan. Ini ada lini masa, jadi ada penyusunan aksi nyata, ya. Kemudian penyusunan aksi nyata, pembuatan video pembelajaran. Yang ketiga ini upload FPP dan juga videonya. Nah ini penilaian karya nyata. Kemudian refleksi aksi nyata tatap main lagi. Ya, nah baik. Nih, Pak. Nanti akan saya share untuk lini masa tugas aksi nyatanya. Dan nanti diinfokan ya Kak ya, untuk lini masa ini ya. Baik Kak, apakah cukup? Karena waktunya sudah selesai, ya kita Cukup. ya ini sudah ya. Baik, di sini ada kata penutup. Nah, jika ada jarum yang patah, jangan hendak langsung dicari. Jika ada kata yang salah, mohon bisa dimaklumi. Pergi ke Jakarta, naik taksi, hendak beli bakso dan roti. Bersama grup PJOK yang hebat ini, selalu di hati dan terinspirasi. Amin. Terima kasih. Baik, kakak-kakak, itu semua yang sudah kita laksanakan di agenda tatap maya yang ke-14 ini. Ya, semuanya ada 19, jadi sisa 5 lagi, Kak. Sisa 5 lagi, ya kita selesaikan, ya. Lulus semua, dan ini juga tadi saya ada info ya, bahwa ada info, Dinas itu menginfokan apa diklat yang sudah diikuti minimal 20 JP, katanya. Ya, kemudian ya mengisikan ya. Jadi bagi kakak-kakak, bagi kita yang ikut di kelas PKG Pjoka ini bukan lagi 20 JP ya, tapi sudah lebih ya, ratusan JP ya. Jadi aman ya. Biasanya yang diklatnya di bawah 20 JP nanti akan diundang lagi oleh Dinas untuk mengikuti diklat yang disediakan Dinas. Kira-kira sertifikatnya kapan jadinya tuh? Karena harus ada di-upload itunya tuh. Buka beres, Pak Supri. Kan ada dua Kak, jadi ada sertifikat yang PKG semuanya, ada juga yang sertifikat yang PKG tatap muka. Nah mudah-mudahan yang PKG tatap muka bisa cepat-cepat Kak, supaya tatap muka kan itu 50 JP Kak, mantap itu. Cukup buat Itu bisa setahun itu Pak. digading nggak, Pak? Sertifikatnya bisa digading nggak, Pak? Cukup buat setahun. Tahun. Berapa Pak tahun itu? mau dijual katanya. Baik Pak, kita cukupkan sekian. Kita tutup dengan sesi foto ya Kak ya. Oke. Yuk izin saya ambil fotonya. 1, 2, 3. Iya, cukup. Cek dulu apa Pak Talim nggak ada suaranya nih, Pak Talim. Nggak pakai teki sih kayaknya. Iya, sudah ada Kak. Baik, terima kasih Kak. Kita akhiri untuk kegiatan tatap maya yang ke-14 ini dengan mengucap hamdalah sama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Selamat melanjutkan aktivitas. Semoga sehat selalu. Amin. Nah, tutup ya Kak ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you. Terima kasih Kak Rizky. Sama-sama Kak semuanya.